Halo, bertemu lagi bersama saya masih di channel Catatan Anak Angkat. Kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, mungkin kalian belum mengetahui cerita awal seperti apa. Silakan dengarkan cerita dari mulai episode pertama ya, agar ceritanya bisa lebih nyambung. Oke, di episode kali ini saya akan membahas sesuatu yang ini menurut saya sangat penting ya bagi orang-orang seperti saya, yaitu merupakan anak angkat. Saya akan bahas tentang sikap yang harus dilakukan oleh anak angkat gitu ya. Nah ini saya kira sangat penting sekali karena mungkin banyak kalian yang di luaran sana itu banyak yang tidak bisa atau belum bisa atau mungkin bingung gitu bagaimana harus bersikap gitu ya kita sebagai anak angkat itu gitu ya, seperti apa gitu ya. Ada di sini sih ada 3 ya, saya akan ceritakan itu. Yang pertama itu bagaimana sikap kita itu kepada keluarga angkat. Kemudian yang kedua itu bagaimana sikap kita kepada keluarga asli. Nah kemudian yang ketiga sikap kita kepada orang lain gitu ya. Yang pertama dulu lah ya. Jadi sikap kita sebagai anak angkat ya kepada keluarga angkat itu dinamika dalam kehidupan rumah tangga itu ya, itu kan naik turun, ada baik, kadang ada ada turunnya, kemudian ada emosinya, ada segala macam ya, ada sedihnya, bahagia segala macam. Itu kan satu paket lah ya kalau saya bilang itu, bahwa di rumah tangga itu seperti itu. Nah kita juga sebagai anak angkat ya, kalau yang sudah tahu bahwa kita anak angkat itu ya, kita harus bisa memilih dan memilah mana batas kewajaran dan juga tidak gitu. Jadi kalau misalkan terdapat masalah, kemudian terdapat berbagai banyak hal lah di rumah tangga keluarga angkat itu ya, itu hal yang wajar. Jadi itu masih bisa ditolerir lah ya. Nah sikap kita itu masih harus menghargai keluarga angkat gitu ya, karena bagaimanapun keluarga angkat itu karena memang mengurus kita ya, tapi dia tetap memiliki rasa sayang kepada kita gitu sebagai anak angkat gitu. Makanya bisa dibayangkan lah, jadi mengurus kita dari kecil sampai besar itu kan, kalau tanpa kasih sayang juga agak susah juga sih gitu ya. Nah mungkin nasib ini tidak semuanya dialami juga sih. Mungkin ada yang mengalami memang tidak lebih baik gitu. Artinya mengalami kekerasan segala macam gitu ya di kehidupannya, itu juga ada banyak yang terjadi gitu. Tapi alhamdulillahnya saya itu mengalami yang memang lebih baik gitu, sehingga sikap saya selaku anak angkat itu kepada keluarga angkat ya tetap menghargai dan sangat menghormati, karena beliau-beliau ini memang sudah mendidik saya, membesarkan saya, membiayai pendidikan saya dan segala macam gitu ya, dan sudah bersikap sabar, sudah segala macam gitu untuk menjadikan saya itu menjadi seseorang yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain gitu. Nah itu saya masih sangat support itu. Nah sehingga sangat harus dihargai kepada keluarga angkat itu. Kemudian kalau sikap kita selaku anak angkat kepada keluarga asli itu, kita juga harus menghormati. Jangan sampai kita itu membenci keluarga asli kita, karena bagaimanapun tidak ada orang tua yang mau anaknya hilang ataupun kehilangan anaknya gitu. Nah itu dasarnya. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan kita, sehingga kita diasuh oleh keluarga yang lain gitu. Pasti ada kondisi-kondisi yang sebetulnya berat. Naluri orang tua itu kan kalau ke anak itu pasti sangat menyayangi gitu ya, sehingga kalau harus merelakan diurus ataupun diasuh sama orang lain itu pasti sangat berat.
pasti ada kondisi yang memicunya gitu, dan kondisi yang dilematis dan pasti berat begitu. Makanya kita tetap harus menghargai itu gitu, bahwa keluarga asli kita bagaimanapun juga kita terlahir dari rahimnya, dan juga kita memang memiliki darahnya gitu. Jadi kita tidak boleh membenci keluarga yang asli. Kemudian bagaimana sikap kita ke orang lain, terutama lingkungan ya, lingkungan pertemanan, lingkungan di masyarakat gitu kan. Nah, seringkali yang saya rasakan memang anak angkat ini sering dipandang sebelah mata, sering juga ada yang memang ya dicuekin aja lah gitu, tidak terlalu negatif juga tidak, positif juga tidak gitu. Nah, dan kecenderungan anak angkat itu cenderung kalau di lingkungan itu agak caper sih ya sebetulnya. Jadi sering karena ingin diperhatikan, kemudian ingin jadi pusat perhatian gitu biasanya. Nah, hal itu juga memang terjadi di saya sendiri gitu. Nah itu ya. Jadi sikap kita kepada orang lain juga, khususnya di lingkungan dan juga di masyarakat, justru kalau saya pribadi lebih ingin membuktikan bahwa saya itu meskipun anak angkat itu tetap survive dan mandiri itu, dan bisa jadi seseorang yang bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat begitu. Saya kira buat teman-teman yang mengalami hal ini juga harus memiliki sikap positif yang seperti itu. Meskipun memang ada beberapa fase itu kita itu memang terjebak pada hal-hal yang negatif, sehingga memunculkan opini-opini yang negatif di masyarakat dan lingkungan kita gitu. Tapi saran saya sih, karena ini juga saya alami ya, kalian harus berusaha untuk bagaimana kalian survive sendiri, dan juga kalian itu bisa lebih berguna di masyarakat gitu, sehingga orang itu nanti status anak angkat itu tidak akan menjadi hal yang negatif. Bahkan mungkin bisa jadi kalian itu bisa jadi percontohan di desa kalian atau di lingkungan kalian, bahwa oh ternyata status anak angkat itu bisa mengangkat keluarga angkat dan juga keluarga aslinya. Nah, itu sih yang diharapkan ya dari cerita di episode kali ini gitu. Mudah-mudahan sih cerita ini bisa menginspirasi kalian. Mungkin banyak yang belum mengalami ataupun yang masih mengalami pada fase ini, ataupun yang memang sudah mengalami fase ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat ketika kalian mau mengambil keputusan ketika mengalami fase yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.